Muhammad Zainul Majdi, si cerdas yang santun. Saya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SDN 2 Pancor, sekitar tahun 1986, ketika menjadi siswa SMA NW Pancor. Guru kami Hasan Masinambo adalah guru senior yang sudah bertahun-tahun menjadi guru bahasa Inggris. Di antara yang ikut kursus ada satu orang yang istimewa yaitu Muhammad Zainul Majdi, putra dari Bapak Jalaluddin. Saya tahu bapak beliau bernama H.M. Jalaluddin, karena Pak Hasan Masinambo sering memanggil beliau dengan nama itu. Zainul Majdi ini pendiam, kalau Pak Hasan bertanya siapa yang bisa, pasti Majdi tidak angkat tangan. Tapi kalau semua sudah tidak bisa, maka Zainul Majdi disuruh hampir pasti bisa. Dia tidak pernah duduk paling depan, pasti duduknya antara tengah dan belakang. Sehingga sekilas tidak kelihatan istimewa. Dari salah seorang temannya sesama santri di Mualimin NW Pancor, Syuaib, sekarang dipanggil Tuan Guru Syuaib di Lombok Utara, saya diceritakan Zainul Majdi ini cucunya Maulana Syekh TGKHM Zainuddin Abdul Majid dari putri pertama beliau Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Dari Syuaib ini juga saya tahu Zainul Majdi sering lompat kelas, karena kecerdasannya. Sehingga ketika tamat aliyah harus menunggu beberapa lama supaya boleh ikut ujian, karena usianya yang terlalu muda. Sambil menunggu boleh ujian di aliyah beliau dimasukkan ke Mahat Darul Quran wal Hadis, MDQH, Pancor. Dan secara khusus Maulana Syekh TGKHM Zainuddin Abdul Majid meminta dua orang masyaikh Mahat senior untuk memberikan les privat kitab-kitab kuning yang diajarkan di Mahat. Setelah 3 bulan kedua masyaikh itu menyerahkan kembali Zainul Majdi ke Maulana Syekh. Sampai Maulana Syekh mengira ada salahnya sampai dikembalikan. Kedua masyaikh ini menjawab, sudah tidak ada lagi yang harus kami ajarkan, semua ilmu kami sudah kami ajarkan, dan semuanya sudah dia fahami. Kemudian lama menghilang, ternyata beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, tahun 1992, di Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus meraih gelar LEC, pada tahun 1996. 5 tahun berikutnya, ia meraih Master of Art M.A. dengan predikat Jayyid Jiddan. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Al-Azhar selama 10 tahun, beliau melanjutkan studi ke program S3 di universitas dan jurusan yang sama. Pada bulan Oktober tahun 2002, proposal disertasi Majdi diterima dengan judul Studi dan Analisis terhadap manuskrip kitab tafsir Ibnu Kamal Basya dari awal surat An-Nahl sampai akhir surat Ash-Shofat di bawah bimbingan Prof. Dr. Said Muhammad Dasuki dan Prof. Dr. Ahmad Syahak Ahmad. Ia berhasil meraih gelar doktor dengan predikat Martaba El Saraf El Ulama petik terbalik Ahakutba atau Summa Cum Laude pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2011 dalam munakosah sidang dengan dosen penguji Prof. Dr. Abdul Hai Husain Al-Farmawi dan Prof. Dr. Al-Muhammadi Abdurrahman Abdullah Ats-Suluts. Secara sederhana saya tahu prestasi akademik beliau luar biasa pada saat salah seorang temannya di Universitas Al-Azhar lalu Haji Muksin dari Pemenang Lombok Utara minta diantar menemui beliau di Pancor, saat beliau pulang berlibur. Ketika di mobil Haji lalu Muksin bercerita kalau Haji Zainul Majdi tidak bisa kita kejar, masyaikhnya saja di Al-Azhar segan ke beliau, karena kecerdasan dan kehalusan budinya. Penjelasan objektif dari teman yang pernah sekamar dengan beliau di Mesir. Sudah lebih dari cukup bagi saya untuk menyimpulkan beliau orang yang sangat cerdas dan santun. Ketika beliau sudah menyelesaikan S2-nya dan menjadi kandidat doktor beliau pulang ke Pancor Lombok Timur, beliau dipanggil Tuan Guru Bajang. Panggilan ini seingat saya diberikan pertama kali ini oleh masyarakat Pancor di Masjid Taqwa Pancor. Suatu kesepakatan bersama semua masyarakat Pancor saat itu. Beliau kemudian muncul sebagai pemimpin agama yang sangat disegani di Nusa Tenggara Barat bahkan secara nasional. Tidak hanya kehormatan sebagai tokoh agama yang beliau dapatkan tetapi juga sebagai tokoh politik berbasis keislaman, beliau pernah menjadi anggota DPR RI, Gubernur NTB 2 periode dan saat ini sebagai Wakil Komisaris di Bank Syariah Indonesia Pusat di Jakarta. Beliau telah membuktikan diri mampu memimpin. Ketika menjadi Gubernur NTB 2 periode beliau setiap tahun mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum NWDI, Dr. Tuan Guru Bajang H.M. Zainul Majdi, besok hari Sabtu sampai hari Senin,
29 sampai tanggal 31 Januari tahun 2022, akan punya gawe besar, Muktamar pertama NWDI yang akan dibuka Presiden RI, H. Joko Widodo. Selamat bermuktamar, semoga menghasilkan hal-hal baik untuk agama dan bangsa Indonesia. Selamat berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya ulama dan pemimpin di NTB, tetapi menjadi ulama idola di penjuru Indonesia. Di sela-sela kesibukannya sebagai gubernur, TGB memenuhi undangan pengajian dan silaturahmi dari Provinsi Aceh yang berada di ujung barat Indonesia hingga Papua di ujung timur Indonesia. Usai menjalani 2 periode sebagai gubernur, TGB tidak kehilangan ketokohannya, justru kian meluas di seluruh wilayah Indonesia. Penyampaiannya yang runtun, teduh, dan mendalam menghadirkan Islam wasyatiyah, menjadikan TGB sebagai oase di tengah padang tandus. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Doktor Tafsir Al-Quran, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, tokoh muda, ulama, sekaligus figur umaro, menghadirkan wajah Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin di bumi Nusantara Indonesia.